Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. SPLDV ini bisa dikerjakan dengan tiga cara. Yang pertama cara grafik, yang kedua cara substitusi, yang ketiga dengan cara eliminasi. Nanti kita akan gabungkan antara substitusi dan eliminasi. Nah, substitusi dan eliminasi ini yang lebih aljabar. Oke. Kalau ini pendekatan gambar, ya, satu pakai gambar atau grafik atau koordinat kartesius. Oke. Nah, kalau yang bawah kita pakai pendekatan aljabar atau kita pakai pendekatan variabel. Oke, namanya variabel kan? Variabel yang benar-benar dipakai, contoh X, Y, AB, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari metode substitusi dulu, karena kalau grafik itu nanti kita sudah pelajari sebetulnya di materi sebelumnya. Nah, yang ini kita pelajari substitusi dulu ya. Jadi contoh soal yang pertama dari substitusi, dia ada dua level, beberapa level sih, ada yang dari gampang ke susah. Ada tiga seenggaknya, tiga tipe level ya, tiga level, ada yang dari paling gampang, contohnya ada soal yang langsung mutlak kasih begini, ya. 2X plus Y sama dengan 17. Nah, kita harus tahu metode substitusi itu sebenarnya metode apa? Metode perubahan atau penggantian, ya, disubstitusi. Kalau orang main bola, disubstitute, diganti. Jadi, penggantian. Ya, Y sama dengan X plus 5 dan 2X plus Y sama dengan 17. Nah, kita langsung ketahuan nih, di sini ada Y sama dengan sekian. Ya sudah, substitusi aja si Y-nya ke bawah. Gitu. Berarti 2X tambah Y, X plus 5, saya nggak pakai kurung juga nggak apa-apa ya, sama dengan 17. Gitu. Jadi si Y-nya kita ganti jadi X plus 5. Ya. Nah, berarti ini 3X tambah 5 sama dengan 17. 3X sama dengan, nah, ini kita tinggal masukin, kan tadi 3X dari mana? 3X dari 2X tambah X. Gitu. 5-nya kita pindahin ke sebelah kanan, jadi 17 dikurang 5. Jadi 12. Begitu. Nah, X-nya nilainya 12 per 3. Nilai X adalah 4, gitu. Nah, setelah dapat nilai X4, kita jangan stop di sini. Kita butuh cari yang satu lagi. Kita kan udah masukin substitusi Y sama dengan X plus 5. Berarti, si Y-nya kita masukin 4 tambah 5. Berarti Y-nya adalah 9. Gitu. Ya. Itu level satunya nih. Nah, sekarang untuk latihan soal, saya kasih. Nanti kamu coba kerjain aja. Nah, ini latihan soalnya ya. Misalnya yang saya ganti lagi, soalnya kita ubah-ubah sedikit. Ntar nilainya yang kita mudah aja. Oke. X sama dengan 6 kurang Y, terus 3X min Y sama dengan 6. Nah, ini kamu coba kerjain sendiri. Nah, ini baru level 1 nih. Nah, sekarang kita coba ke level 2. Level 2-nya begini. 2Y, yang pertama ya. 2Y min X sama dengan 7, dan X tambah 2Y sama dengan 21. Nah, kenapa saya bilang ini level 2? Karena kita belum bisa langsung dapat nilainya gitu. Ya, kita belum bisa langsung dicari substitusinya yang mana gitu. Nah, jadi kita harus milih dulu apa yang mau disubstitusi. Yang harus disubstitusi adalah yang paling mudah. Kamu bisa pilih salah satu, persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, kalau kamu lihat dari persamaan pertama, kan ada minus X ya. Ya udah jadiin aja. X-nya kamu sendiriin aja gitu. Ya, berarti ini kita bisa ganti menjadi 2Y dikurang 7 sama dengan X. Ya, X-nya kamu pindahin, 7-nya kamu pindahin. Udah, X-nya sendiri nih. Nah, ketika kamu sudah dapat X-nya sendiri, kamu bisa masukin ke sini. Nah, X-nya berapa? 2Y min 7, gitu ya. 2Y dikurang 7, lalu kamu lanjutin, tambah 2Y sama dengan 21. Ya kan? Berarti 2Y tambah 2Y itu 4Y, sama dengan 21 tambah 7. Ya, langsung aja ya, minus 7 pindah ke kanan jadi plus, jadi 28. Nah, Y-nya adalah 28 per 4. Coba Y-nya sama dengan 7. Setelah kamu dapat Y-nya 7, X-nya kamu masukinlah ke sini. Ya. Nah, Y-nya masukin ke atas, disubstitusi lagi. Berarti X sama dengan, ini saya ubah dulu, 2Y min 7. Gitu. Nah, sehingga X sama dengan 2 kali 7, ya kan, Y-nya 7, dikurang 7. Jadi kamu masukin caranya, 14 min 7. Nilainya adalah X sama dengan 7. Ya, kenapa saya bilang ini susah?
Karena gini, dari persamaan pertama, kamu harus ganti-ganti dulu biar enak lihatnya. X-nya kamu pindahin jadi ke sebelah. Jadi sendiri gitu. Dijadikan satu variabel. Nah, ini yang saya bilang level 2, yang lebih rumit. Oke? Ini substitusi ya tetap ya, nggak ada yang berbeda dengan langkahnya. Yang penting kamu ubah si X-nya menjadi 2Y-7 gitu. Oke? Jadi ini yang saya lingkarin nih. Oke, kita lihat soal berikutnya lagi yang di sini. Yang level 3 nih. Kenapa saya bilang level 3? Karena lebih rumit kelihatannya. Kelihatannya ya. Sebenarnya nggak juga gitu. Nah, di soal ini nih. 3Y sama dengan 4X plus 7, lalu 9X tambah 6Y tambah 8 sama dengan 0. Waduh, gimana nih caranya? Kamu ubah deh si, kan ada 3 nih, nggak ada ya, nggak usah X, nggak ada X, nggak ada Y sendiri. Kita ubah dulu, 3Y kan udah jelas banget tuh, 4X plus 7, berarti kita bisa masukin nih. Saya pakai cara yang paling kuno, 4X tambah 7 per 3. Oke? 3-nya pindahin, jadi per semuanya. Nah, sehingga kita bisa substitusiin Y ini ke dalam sini. Ini kan 9X nih. Ditambah 6Y. Y itu kan 4X tambah 7 per 3. Lalu kamu tambah 8 sama dengan 0. Tinggal diubah Y-nya. Nah, berarti 9X tambah 6 sama 3 kalau kamu coret, jadinya kan 2. Ya nggak? Jadi 2 dikali 4X tambah 7. Saya main pelan-pelan aja. Lalu tambah 8 sama dengan 0. Berarti kamu kali pelangi aja nih biasa ya. 9X ditambah 8X ditambah 14 ya. Ditambah 8 sama dengan 0. 9X tambah 8X kan 17X. Ditambah 22 ya ini. 22 sama dengan 0. Oke. Nah, angkanya jelek? Iya. Karena memang levelnya lebih jauh. Sama dengan minus 22. Oke, kita harus cek dulu apakah kita jawab benar atau salah. Karena mungkin salah kalau jawabannya begini. Tapi saya udah cek soalnya sama, dan kayaknya nggak ada yang beda. Gitu aja. Ya. Jadi X sama dengan minus 22 per 7. Wah, jelek banget nih, 17 nih. Nggak apa-apa. Ya, soalnya nggak ada yang salah. Memang dia minta pecahan. Nggak ada masalah sama sekali ya. Lalu untuk dapetnya gimana? Masukin. 4 kali X, astaga, angkanya jelek ya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu langkahnya. Udah, ini bisa kamu kerjakan sendiri kok. Gampang. Kalkulator ya. Saya hanya kasih soal ini aja. Saya save dulu JPEG, terus 1. Ini substitusi ya. Substitusi 1. Apa nih? Substitusi 1. Oke. Lalu kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, jadi substitusi 1 udah beres nih. Yang penting kamu tahu langkah-langkahnya, semua aman. Kita coba ke substitusi lagi ya. Saya kasih contoh-contoh soal mengenai substitusi. Ya, soal-soal. Jadi harus kerjakan dengan substitusi. Kerjakan dengan metode substitusi. Oke, ada beberapa soal aja nanti buat kamu latihan. Nah, yang pertama, 2Y min X sama dengan 7, terus X plus 2Y sama dengan 21. Lalu soal kedua, saya taruh di sebelah kanan aja. 2Y sama dengan X kurang 8, terus X tambah 2Y sama dengan 10. Soalnya 2 aja. Kamu coba kerjakan sendiri. Saya save dulu as PDF-nya. Sebentar. Oh, kayaknya saya salah save nih. Sabar ya. Sebentar. Astaga. Bentar, sorry. Saya harus cek dulu. Ini kayaknya... Yes, nggak bisa. Yang tadi yang lama belum ke save. Tapi ada recordingnya ya. Nggak apa-apa, sorry. Recordingnya kamu bisa lihat lagi. Ini saya kirim ke WA aja, biar enak. Oke, biar nggak lupa. Oke. Nah, lanjut ya. Ini saya kasih lagi soal berikutnya. Kita coba lihat.
penjelasan mengenai eliminasi sekarang ya. Nah, kalau eliminasi itu artinya menghilangkan. Oke. Jadi eliminasi itu syaratnya adalah hilangkan. Hilangkan salah satu variabel. Oke, menghilangkan salah satu variabel, contohnya saya kasih aja langsung. Yang pertama, 2x tambah y sama dengan 7, lalu x kurang y sama dengan 8. Kamu lihat, soal ini bisa kita lakukan eliminasi. Gimana cara mengeliminasinya? Sederhana. Gini, buang satu. Ini ada yang bisa dibuang nggak? Ada, y-nya nih. Berarti kamu harus minus y diapain, plus y diapain sama minus y biar jadi hilang. Tambah, gitu ya. Jadi karena tandanya beda. Maksudnya beda apa? Satu plus, satu min, gitu. Yang jadi tandanya beda, kamu plus. Jadi coret, ya kan? Nggak usah dicoret ya. Kalau dicoret jadi bingung nanti. Oke, berarti kita harus hilangkan y. 2x tambah x berapa? 3x. 7 tambah 8, 15. Ya. Berarti x sama dengan 15 per 3, atau x sama dengan 5. Oke, cara berikutnya. Kita hilangkan y-nya. Y udah hilang ya tadi ya. Sekarang kita hilangkan x-nya. Kita belum bisa hilangkan x sama sekali. Kita harus kali dulu supaya x-nya hilang. Nah, kita kali dengan 1, ini kali 2. Ya, kita lihat ini kan 2 ini 1, ya udah kali temennya aja gitu, udah paling bener ya. Nah, berarti 2x tambah y sama dengan 7, lalu bawah 2x dikurang 2y sama dengan 16. Oke? Lalu kamu apain? Karena tandanya sama, kamu harus minus. Ya, ini tandanya sama nih, x sama x, 2x, 2x. Ya, tanda sama. Begitu. Oke, berarti minus hilang, berarti y dikurang minus 2y. Jadi 3y. 7 dikurang 16, minus 9. Ya. Jadi y-nya adalah min 9 per 3, y-nya adalah min 3. Ini pakai metode murni eliminasi. Ya. Jadi pertama, nah, kamu perhatikan nih tandanya. Kalau ini eliminasi, jelek amat. Eliminasi y. Kalau ini eliminasi x. Oke? Nah, contoh berikutnya saya kasih. Eliminasi jauh lebih gampang karena pengertiannya jauh lebih mudah, ya. Contohnya saya kasih yang ini, 3x min 4y sama dengan 5, lalu berikutnya 2x plus 3y sama dengan minus 8. Ya. Kita harus tergantung nih, mau pilih eliminasi siapa dulu. Selera, lagi-lagi selera ya. Kalau saya sih eliminasi yang paling mudah, x aja. Kalau kita mau eliminasi x, berarti x yang samain. Ini kan 3 sama 2. Ya udah, ini kali 2 kali 3. Kali berlawanannya. Ya. Berarti ini 6x dikurang 8y sama dengan 10. Lalu 6x ditambah 9y sama dengan minus 24. Hati-hati ya, soalnya ya, harus begini, harus jelas. Kamu lihat 6x tandanya sama, kamu kurang. Ya. Dikurangi, sehingga min 8, min 9, min 17 kan. Gitu. 10 dikurang min 24, dikurang min, berarti 10 tambah 24, nilainya adalah 34. Nah, berarti y sama dengan 34 bagi min 17. Y-nya adalah min 2, selesai. Gitu ya. Oke, Y-nya min 2 beres. Nah, berikutnya, kita harus eliminasi X. X sudah, eliminasi Y sekarang. Nah, ketika kita mau eliminasi Y, saya taruh di sini aja ya, elim Y. Berarti ini kan 4, ini 3. Berarti kamu ini kalinya 3, ini kalinya 4 ya. Nah, terus ini yang X jangan dilihat lagi. Kita lihat yang dari sini 3X kali 3 gitu. 9X dikurang 12Y sama dengan 15. Lalu 2X kali 4, 8X ditambah 12Y sama dengan minus 24 ya. Salah, minus 32 ya. Halo, gimana His? Halo His, gimana? Ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Oh, nggak ada, oke. Sip. Yaudah, berarti kita lihat nih, tandanya kan beda. Kalau beda harus ditambah. Gitu ya. Nah, berarti 9X tambah 8X, 17X bisa sama loh.
15 min 32. Oh, ini min 17 loh. Ya. Oke, berarti X sama dengan min 17 bagi 17, nilainya min 1. Selesai. Jadi kita eliminasi double. Gitu. Ya. Saya save dulu. Eliminasi 1. Oke, udah. Langsung dikirim ke WA biar nggak salah. Karena kalau salah takut hancur nanti. Takut ke ini. Kayak tadi substitusi hilang. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi soal berikutnya. Latihan eliminasi sekarang ya. Kita coba latihan eliminasi. Gunakan metode eliminasi. Oke, menggunakan metode eliminasi, saya kasih 2 soal. Yang pertama, 4x plus 5y sama dengan 7. Terus 3x min 5y sama dengan 14. Ya. Lalu soal berikutnya, ntar cari dulu biar enak. Kita masih perlu soal cerita soalnya nanti. Ya. 7x min y sama dengan min 8. Terus 3x plus y sama dengan 58. Soal ketiga yang nggak ada yang harus dua-dua harus dikali. Min x plus 3, enggak. Ini bisa yang lain, bentar ya. Saya coba cariin dulu biar lebih enak. Jadi metode-metodenya tuh harus dipahami dulu satu persatu itu. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini dia. 5x plus 6y sama dengan 7. Lalu 3x plus 4y sama dengan 5. Oke, ini kamu coba bikin aja latihannya. Gunakan eliminasi juga. Prinsipnya sama. Hilangkan. Oke. Nah, sekarang saya kasih lagi contoh berikutnya. Contoh apa? Pembahasan berikutnya ya. Jadi saya asumsikan untuk substitusi dan eliminasi kita bisa. Sudah dipelajari semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita. Saya mau buka Microsoft Word dulu. Oke, Microsoft Word ya. Jadi latihan soal cerita SPLDV. Ini yang pertama. Jumlah 2 bilangan cacah adalah 37 dan selisihnya adalah 7. Tentukan tentukan kedua bilangan tersebut. Lalu yang nomor 2, harga 3 penghapus sama dengan harga 1 buku. Jika harga 4 buku dan 3 penghapus adalah Rp 12.000, tentukanlah harga masing-masing. Oke, soal yang nggak kalah sulit. Nah, di sini nih ya. Diketahui selisih harga 2 buku dan 3 pensil adalah Rp 1.000. Jika jumlah harga sebuah buku dan sebuah pensil adalah Rp 5.500, tentukanlah selisih harga 1 buku dan 1 pensil. Oke, itu soalnya. Lalu
Ya, soal ceritanya mungkin begini. Saya nggak tahu ada yang lebih susah atau enggak, tapi ini udah standar susah gitu. Ya, kita akan bahas bareng-bareng deh. Kita coba lihat yang nomor 1 ya. Saya akan tuh taruh di bawah aja, kita langsung mengerjakannya dengan baik. Langsung di bawahnya dah gitu. Jadi jawabnya adalah jumlah dua bilangan caca adalah 37. Oke, berarti kita bisa tahu langsung bahwa X ditambah Y sama dengan 37, ya kan? Jumlah dua bilangan caca sama dengan gitu. Ya udah, apalagi nggak ada cara lain gitu. Selisihnya 7. X kurang Y sama dengan 7. Nah, lalu kamu bisa pakai apa di sini? Mau eliminasi atau substitusi? Terserah, atur aja gitu. Ya, jadi jangan sampai kamu bingung kerjain gini. Yang akan sangat rumit adalah ya ininya, kamu membuat ininya dulu nih, persamaannya dulu. Oke? Kalau sudah bikin persamaan, metode mah tinggal mikir. Kamu lebih suka pakai apa? Kalau saya sih eliminasi jauh. Saya mau hilangkan X-nya, berarti saya kurangi gitu. Jadi Y dikurang min Y adalah 2Y. 37 dikurang 7 adalah 30. Ya kan? Gitu. Berarti Y-nya angka pertama adalah 15. Angka kedua gimana? Oke, sama. Saya tulis ulang. Saya mau eliminasi si Y-nya sekarang. Karena tadi X kita sudah eliminasi ya. Ini sama dengan 37 sama dengan 7. Ini saya tambah jadinya. Ya. Berarti kalau kamu tambah, X tambah X ya 2X. Y ditambah min Y ya 0. Sama dengan 42. 44 gitu. Berarti X-nya adalah 22. Simpel ya? Caranya gini. Oke. Nah, nomor 2 kita coba lihat. Harga 3 penghapus sama dengan harga 1 buku. 3P. Nggak tahu dong kita berapa harga 1 penghapus. Tuh, P. Sama dengan B. 1B ya. Jika harga 4 buku dan 3 penghapus adalah 12.000, tentukan harga masing-masing. Harga 4 buku dan 3 penghapus adalah 12.000, maka tentukan harga masing-masing. Nah, kamu lihat. Ini kalau disuruh bikin pakai metode apa? Kalau saya lihat langsung B sama dengan 3P. Wah, asik nih. Ini kan B sama dengan 3P. Artinya pakai substitusi aja. B-nya adalah 3P. Masukin ke sini. Gitu. Jadi 4 dikali 3P ditambah 3P sama dengan 12.000. Jadi 12P tambah 3P ya 15P ya. Saya cepetin aja ya. Kan 12 tambah 3. Sama dengan 12.000. Berarti P-nya adalah 12.000 per 15. 12.000 per 15 itu kalau kamu hitung, nilainya, lupa, bentar, saya harus pakai bantuan kalkulator. Kayak 1.800 deh. Ya, 800 jawabannya, sorry. Satu pensil 800. Nah, masing-masing belum selesai. Buku berapa jadinya? 3 kali pensil. Ya kan? B sama dengan 3P. Jadi 3 kali 800, nilainya 2.400. Selesai. Berarti yang ditanya harga masing-masing adalah pensil 800 dan buku 2.400. Oke, ini untuk yang nomor 2. Sekarang nomor 3 nih. Diketahui selisih harga 2 buku dan 3 pensil. Berarti 2 buku selisih kurang 3 pensil adalah 1.000. Jika jumlah harga sebuah buku dan sebuah pensil, berarti harga buku tambah pensil adalah 5.500. Tentukanlah selisih harga 1 buku dan 1 pensil. Yang ditanya buku kurang pensil. Tapi nggak apa-apa, kita jangan pusingin itu dulu. Kita cari dulu nilainya. Nah, kalau kamu ketemu soal begini, saran saya eliminasi aja deh. Kita kali aja sama 1, ini kali 2. Bukunya hilang nanti ya. Kita hilangin 1 ya. 1 nih. Jadi 2B dikurang 3P sama dengan 1.000 yang pertama. Yang kedua, 2B ditambah 2P sama dengan 11.000. Ya. Lalu kamu apain? Dikurang ya. Jangan ditambah loh, hati-hati. Dikurang. Karena kita mau hilangin bukunya. Nggak apa-apa minus. Min 3P dikurang 2P, minus 5P. 1.000 dikurang 11.000 ya minus 10.000. Berarti P sama dengan minus 10.000 per 5. Min 5. Nah, itu belum balik lagi kan, jadi normal kan. Setelah P-nya dapat, ya sudah, kamu eliminasi si si P sekarang ganti. Nah, ini kamu kali 1, ini kali 3. Jadinya 2B dikurang 3P sama dengan 1.000
Lalu 3B ditambah 3P sama dengan 5.500 kali 3. Gitu. 16.500. Kamu apain? Ditambah. Karena tandanya beda tuh. Ya. Tambah, hilang. Jadi 5B sama dengan 17.500. Berarti B adalah 17.500 bagi 5. Gitu. 3.500 satu bukunya. Ya. Ini bukunya buku tulis ya, bukan buku komik lah. Kalau komik mah nggak mahal, murah banget begini. Oke. Nah, sekarang saya mau share soal ceritanya ini dulu ke WA. By image bisa nggak ya? Nggak bisa. Berarti PDF aja. Oke, saya kirim ke WA kamu dulu. Bentar. Sabar ya, udah lagi saving dia. Oke, dapat. Latihan soal cerita SPLDV. Saya kirim ke WA. Nah, untuk soal-soal sudah cukup banyak. Nanti saya kirimin latihannya di WA ya, fotonya. Oke, jadi eliminasi, substitusi, dan soal cerita beres. Karena soal cerita itu cuman memodelkan matematikanya dulu, dibikin XY-nya, baru kamu bisa kerjain. Oke, saya akan pause dulu recordingnya, saya akan kasih foto-fotonya latihan soal. Iya. Oke, kita lanjut ke metode grafik yang tadi kita belum bahas ya. Metode grafik. Kalau grafik itu kamu harus pakai gambar, dan gambarnya harus tepat banget ya. Contohnya gini, saya kasih yang mudah aja. X 2X ditambah Y sama dengan, ntar ya, 10, terus 3X dikurang 2Y sama dengan 1. Ya. Nah, gimana caranya? Kita ada dua gambar nih berarti. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Kalau kita mau lihat gambar pertama, kita harus hitung dulu. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, masukin dong. Berarti 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 10. Berarti 0 tambah Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10. Berarti 0,10. Tapi kita belum selesai. Sekarang kita lanjut. Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti kan kamu masukin 2 kali X ditambah 0 sama dengan 10. Gitu kan? Nah, berarti 2X sama dengan 10. X sama dengan 5. Berarti titiknya 5,0. Jangan kebalik ya. Selalu titik X, Y. Ini 0,10. Kalau ini 5,0. Baru garis pertama ini. Nah, kita lihat garis kedua. Ya, garis kedua gini. Waduh, angkanya jelek sekali. Nggak apa-apa, jangan pusing. Garis kedua. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, kamu lihat nih. Kalau X-nya 0, Y-nya kan berarti 3 dikali 0 dikurang 2Y sama dengan 1. Berarti minus 2Y sama dengan 1, Y-nya min setengah loh. Aduh, jelek amat. Nggak apa-apa, yang penting kamu tahu langkahnya. Ya. Lalu yang kedua, Y sama dengan 0. Nah, titiknya 0, min setengah. Ya, kalau ini Y sama dengan 0 nih. Y sama dengan 0, kamu masukin 3X dikurang 2Y sama dengan 1. 3X dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. 3X sama dengan 1. X sama dengan sepertiga. Berarti titiknya berapa? Sepertiga, 0. Nah, belum selesai. Kita harus pakai grafiknya sekarang. Saya ambilin square grid dulu ya. Supaya kamu lihat bagaimana cara pengerjaan ini. Jadi angkanya agak banyak ya, His, karena dia 0, 10, 5, 0, lalu tiba-tiba angkanya kecil sekali. Ya. Oke, saya taruh di sini, saya agak tipisin dikit biar lebih enak lihatnya. Nah, mantap ya. Terus saya bikin grafiknya hitam aja. Begini. Sama begini ya. Oke. Nah. Wait, sabar. Agak begini deh.
karena kita mau angka yang cukup besar. Ini nolnya di sini ya. Titik pertama adalah 0,10. 0 X-nya Y-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Lalu 5,0. 1, 2, 3, 4, 5,0. Ini garis pertama yang kita sudah dapat langsung. Oke, aduh, nggak bagus. Ini. Ya. Lalu berikutnya, garis kedua, saya pakai warna biru aja. Dia 0, min setengah, 0, min setengah di sini. Ya. Oke, 0, min setengah. Lalu 1/3,0. Sepertiga kecil sekali di sini. Ya kan? Nah, kamu tarik aja garisnya. Gitu. Nah, berarti titik temunya ada di mana? Jelas, kelihatan langsung. Titik temunya ada di sini. Ya, 2 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 sama 6. Ya, tapi ini kayak gambarnya terlalu, apa namanya, terlalu maksa sih. Ya, terlalu maksa. Jadi, agak susah sih sebetulnya. Tapi yang pasti, gambarnya begini. Tapi jawabannya sih bukan 2 sama 6. Jawabannya 3 sama 4. Dia harusnya begini nih. Dia harusnya 3 sama 4 nih. Ya. Gitu. Karena saya tebaknya, saya pikirnya 3 sama 4 angkanya. Oke, berarti ginilah kira-kira aja. Gambarnya pasti nggak bagus, nggak akan detail. Makanya kelemahan grafik tuh seperti itu. Kamu harus gambar sedetail mungkin. Gambar detail. Tapi langkahnya sama. Pertama, kamu nyari dua titik di satu garis. Ya, 0, sekian dan sekian, 0. Pokoknya syarat pertama X0, syarat kedua Y-nya 0. Ini pun sama, garis kedua kan. X-nya 0, Y-nya 0. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi memang angkanya nggak bisa bagus banget. Kalau gambarnya salah dikit aja, udah salah. Ya, oh ya, lupa tadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah 3,4. Gitu. Saya sengaja kasih angka 34 sih. Memang tadi awalnya saya mikir supaya angkanya bagus. 3,4. Tadi ketika digambar saya dapatnya berapa? 6,2 ya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai salah di situ. Ya, bisa salah karena nggak teliti. Kalau kamu teliti pasti benar gitu. Yes, gimana? Boleh pakai GeoGebra nggak sih, Pak? Boleh. Nggak tahu deh. Guru kamu boleh nggak? Kalau saya sih nggak lah. Kalau begini mah harus gambar bener. Ya. Kalau nggak ketahuan mungkin boleh. Cobain aja. Kan ini online. Ya. Mau lihat GeoGebra? Coba ya. Kita lihat GeoGebra ya. Caranya gimana. Oke, kita cetusnya GeoGebra. Coba 3,4 kok. Ya. 3,4 ya. Ini sabar ya. Nah, ini coba ya, 2x plus y sama dengan 10, 2x plus y sama dengan 10, lalu berikutnya 3x min 2y sama dengan 1. Tuh, 3 sama 4 jawabannya, His. Persis ya? Lihat aja titiknya ini di situ. Intersect. Intersect itu artinya titik temunya atau titik potong antara kedua garis. Oke, saya buktikan benar ya. Wow. Benar. Jauh lebih enak kan? Lihat, sama nggak? Sama, His. Nggak beda. Oke. Ini coba. Pastikan yang pertama ini kamu perhatikan 0, setengah, min setengah. Ya kan 0, min setengah nih. Terus yang ini 0,333 itu kan sepertiga 0 sih nama ya. Ini. Terus yang gampang ya ini tadi yang di atas 0,10 udah pasti bener tuh 0,10. Lalu yang di sini 5,0 ya nggak ada beda. Cuman tadi ketelitiannya aja yang salah. Tadi saya gambar kurang teliti. Sepertiga terlalu kecil tadi yang saya bikin. Ya jadi ini saling membuktikan kedua hal benar. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Sejauh ini nggak ada, Pak. Maksudnya jadi kalau GeoGebra jauh lebih enak dilihatnya gitu.
Kenapa Iya. lebih enak? Ya karena yang gambarnya tepat, detail, teliti. Kalau kita gambar, manusia gambar pasti nggak ada ketidaktelitian kan, ada error sedikit, jawabannya bisa melenceng jauh gitu. Ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa menolong kamu buat besok ulangannya. Jadi latihan ulangannya sebenarnya ada, saya udah kasihin, tapi saya belum kasih latihan soal yang gambar.